Oke, lanjut lagi. Kita dapat pula memperoleh rumus umum untuk tegangan utama. Nah, untuk itu perhatikan segitiga siku-siku dalam gambar di bawah yang dibuat berdasarkan persamaan 9.9. Nah, perhatikan bahwa sisi terpanjang segitiga tersebut yang diperoleh dari teorema Pythagoras, R sama dengan akar dari dalam kurung sigma X dikurangi sigma Y per 2 tutup kurung kuadrat dikali tau kuadrat XY. Nah, itu rumus R-nya ya, rumus dari teorema Pythagoras. Yang untuk X-nya yang si sigma X dikurangi sigma Y per 2 dan Y-nya yang tau XY, lalu R-nya tadi. Oke. Nah, persamaan tadi dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih memudahkan dengan menggunakan identitas trigonometri, yaitu cos 2 θp sama dengan sigma X dikurangi sigma Y per 2R, dan sin 2 θp-nya adalah tau XY per R. Sehingga kita masukkan rumus-rumus untuk cos 2 θp dan sin 2 θp ke dalam persamaan dan memperoleh tegangan utama yang secara aljabar terbesar yang ditulis dengan notasi sigma 1, yaitu sigma 1 sama dengan sigma X tambah sigma Y ditambah sigma Y per 2 ditambah akar, jadi tambah R sebenarnya, jadi ditambah R gitu ya, tambah R lebih gampangnya cara ingatnya. Lalu artinya sigma 1 ditambah sigma 2 sama dengan sigma X ditambah sigma Y. Nah, dengan memasukkan rumus untuk sigma 1 ke dalam persamaan gambar ini dan memecahkan sigma 2, maka kita dapatkan sigma 2 sama dengan sigma X ditambah sigma Y per 2 dikurangi R. Nah, kedua persamaan dari sigma 1 dan sigma 2 membentuk rumus tegangan utama, yaitu sigma 1 dan 2 ada sama dengan, ya cuma digabung doang terlibat ya, sigma X tambah sigma Y per 2 plus minus R, gitu doang kan ya. Nah, metode lain untuk menentukan sudut utama dan tegangan utama adalah dengan menggunakan persamaan nanti di gambar nanti ya. Untuk mendapatkan θp, karena satu-satunya sudut yang memenuhi kedua rumus adalah θp 1, jadi kita dapat menuliskan ulang rumus-rumus di atas sebagai berikut. Nah, cos 2 θp 1 sama dengan sigma X dikurangi sigma Y per 2R. Sin 2 θp 1 sama dengan tau XY per R. Itu sama ya, main di atas tadi ya. Nah, dengan memasukkan rumus ke sigma 1 ke dalam persamaan dan memecahkan sigma 2, maka kita dapatkan kita dapatkan sigma 2 sama dengan kayak tadi berarti ya, sama kayak di atas. Ini kan cuma metode lain ya. Kalau tadi kan beda metodenya, yang ini adalah metode kedua yang menggunakan sudut yang dapat menentukan sudut utama dan tegangan utamanya juga dengan menggunakan persamaan nanti di gambar next. Nah, jadinya itu sama tuh, sigma 2 sama dengan sigma X tambah sigma Y per 2 dikurangi R. Bidang-bidang utama untuk elemen yang berada dalam keadaan tegangan uniaksial dan tegangan biaksial adalah bidang-bidang X dan Y itu sendiri. Karena tan 2P karena tan 2 θp sama dengan 0 dan kedua harga θp adalah 0 derajat dan 90 derajat. Nah, untuk suatu elemen yang dalam keadaan geser murni, bidang-bidang utamanya mempunyai orientasi 45 derajat terhadap sumbu X. Karena tan 2 θp adalah tak hingga dan kedua harga θp adalah 45 derajat dan 135 derajat. Ini ada contoh gambarnya, di mana elemen berada dalam keadaan tegangan uniaksial dan biaksial. Nah, ini gambar yang 99 yang tadi ada dibahas di atas tadi, elemen yang berada dalam keadaan geser murni. Nah, yang kayak 9.17 gambar 9.12 itu tidak usah diperhatikan dulu ya. Nah,
Pembahasan sebelum ini mengenai tegangan utama hanya meninjau rotasi sumbu-sumbu dalam bidang XY. Artinya, rotasi terhadap sumbu Z dengan rotasi terhadap sumbu Z digambar. Nah, dengan demikian, kedua tegangan utama yang ditentukan dari persamaan disebut tegangan utama dalam bidang. Yang digambar lagi, elemen yang ini gambar 913, elemen yang berada dalam keadaan tegangan bidang, elemen semula, dan pada 3 bidang utama dan 3 tegangan utama. Lalu baru masuk kita ke tegangan geser maksimum. Dengan diperolehnya tegangan utama dan arah-arahnya untuk satu elemen yang mengalami tegangan bidang, maka sekarang kita akan meninjau penentuan tegangan geser maksimum dan bidang di mana tegangan tersebut bekerja. D atau X1Y1 per D theta sama dengan minus dalam kurung sigma X dikurangi sigma Y dikali cos 2 theta dikurangi 2 atau XY dikali sin 2 theta sama dengan 0, yang menghasilkan 2 theta S sama dengan min sigma X dikurangi sigma Y per 2 atau XY. Dengan membandingkan persamaan untuk theta S dengan persamaan sebelumnya untuk theta P, dapat terlihat bahwa tan 2 theta S sama dengan minus 1 per tan 2 theta P, yang yaitu sama dengan minus cot kan ada sin cos tan atau cot itu ya, tangan itu ya. Nah, 2 theta P artinya 2 theta S dikurangi 2 theta P sama dengan kurang lebih 90 derajat, dan theta S-nya sama dengan theta P kurang lebih 45 derajat. Terus plus minus 40 derajat. Rumus ini menunjukkan bahwa bidang tegangan geser maksimum terjadi pada sudut 45 derajat dengan bidang sama. Nah, bidang tegangan geser positif maksimum atau max didefinisikan dengan sudut theta S1, di mana rumus berikut ini berlaku. Sin 2 theta S1 sama dengan, ini rumusnya sama, cuman ini minus ya, sama yang di atas tadi ya, sama yang P. Sin 2 theta S1 sama dengan minus sigma X dikurangi sigma Y per 2R, dan cosnya adalah 2 theta S1 sama dengan tau XY per R. Nah, tegangan geser maksimum diperoleh dengan memasukkan rumus untuk cos 2 theta S1 dan sin 2 theta S1 ke dalam persamaan transformasi kedua, yang menghasilkan tau max sama dengan R. Tapi ini minus, jadi akar sama dengan tau max sama dengan akar dalam kurung sigma X dikurangi sigma Y per 2 tutup kurung kuadrat tau XY kuadrat dikali tau XY kuadrat, dengan mengurangkan rumus untuk untuk sigma 2 dari rumus untuk sigma 1 dan membandingkannya dengan persamaan, kita lihat bahwa tau max sama dengan sigma 1 dikurangi sigma 2 per 2. Jadi tegangan geser maksimum sama dengan setengah selisih tegangan utama. Nah, tegangan yang diperoleh akan sama dengan rata-rata dari tegangan normal dalam bidang X dan Y, yaitu rata-rata sama dengan sigma X dikurangi sigma Y per 2. Dan tegangan normal yang sama ini bekerja di bidang-bidang tegangan geser negatif maksimum. Karena itu kita memperoleh 3 set tegangan geser positif maksimum dan negatif maksimum. Nah, kita bandingkan dengan gambar persamaan nanti, itu gambar 976. Nah, sudah dapat rumusnya adalah tau max di X1, Y1, dan Z1. Di X1 sama dengan plus minus sigma 2 per 2, Y1 plus minus sigma 1 per 2, Z1 sama dengan plus minus sigma 1 dikurangi sigma 2 per 2. Jadi, tegangan geser maksimum sama dengan setengah selisih tegangan utama.